Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib maupun salat isya yang sama-sama dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tiada hentinya melimpahkan rahmatnya, melimpahkan kasih sayangnya, dan terus mencurahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, sampai malam hari ini kita semuanya masih tetap dalam keadaan iman dan Islam, masih sehat jasmani maupun rohania kita. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kita padanya, sehingga Allah berjanji akan semakin menambah nikmat dan kurnia-Nya pada kita sekalian, dan juga termasuk rezeki yang akan datang tak disangka-sangka, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, ini buku panduan pelatihan sholat khusyuk belum selesai. Dulu pernah terputus. Insyaallah malam hari ini akan kita lanjutkan pada halaman 5 ya. Yang Bapak yang bawa buku bisa dilihat halaman 5 ya. Tentang cara menata hati di dalam sholat ya. Jadi cara menata hati di dalam sholat. Hati kita ini kan liar ya Pak ya. Liar ya. Susah ngarahkan. Kadang-kadang sudah serarah gini ngelenceng lagi itu ya. Ya. Jadi sebagaimana dari awal kita katakan, kalau kita gambar itu kan sholat kan gambarnya kan seperti ini Bapak sekalian. Sholat itu kalau digambar kayak gini ya. Ya, kalau dibuat skemanya kan kayak gini tempar ya. Ya, sholat itu terdiri dari af'alun ya. Af'alun ini anaknya gerakan ya. Terus wa aqwalun, bacaan ya. Terus wabihuduril qalbi ya. Wabihuduril qalbi. Qalbi. Jadi kalau kita berbicara tentang sholat itu, ini kan definisi. Jadi apa itu sholat? Sholat itu ialah ibadah. Kan begitu dulu ya Pak, itu sudah gambarnya. Sholat itu ialah ibadah ya. Bahkan bisa dikatakan rajanya segala ibadah itu, rajanya ibadah itu sholat. Sholat itu terdiri dari af'alun ya, bahasa tubuh. Apa alun ini gerakan-gerakan sudah kita terangkan, bahasa tubuh ya, atau bahasa simbol ya. Jadi apa alun? Wa aqwalun, bahasa lesan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu bahasa lesan. Allahu akbar kabira walan at-tahiyatul mubarak assalamu alaikum, itu bahasa lesan. Nah, yang ketiga itu bahasa hati. Nah,
Bahasa hati. Kalau yang dua ini udah benar, ini Pak Imam ya. Kalau gerakan-gerakan sholat kita tidak ada yang salah lagi, sudah paham juga makna yang terkandung di dalamnya, karena setiap gerakan itu kan mempunyai makna ya, mempunyai rahasia-rahasia yang terdapat di dalamnya. Itu kalau sudah seperti itu, gerakan-gerakannya tidak ada yang salah, paham makna dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalam gerakan sholat, bacaannya tidak ada yang keliru lagi, ya, dan berupaya memahami makna apa yang dibaca di dalam sholatnya itu. Kalau ini dua-duanya benar, ini namanya sudah khusyuk separuh. Ya. Khusyuk. Nah, khusyuk bil jasadi ya namanya ya. 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 Khusyu'un bil jasadi itu artinya secara lahiriah, nek gerakannya wes tepat, nggak ada yang keliru, nggak ada yang salah, dan paham rahasia-rahasia yang terkandung di dalam gerakan itu. Begitu juga bacaan-bacaan sholatnya tidak ada yang keliru, tidak terlalu cepat-cepat, cuma ninanya paham maksudnya, dua-duanya udah betul, ini namanya sudah dapat separuh khusyuknya. Kira-kira kalau di persentase sudah dapat 50%. Ya, kalau 500, 50% ya. Iya, khusyuk. Kan dulu kita supaya gampang, khusyuk itu kan banyak maknanya. Khusyuk itu bisa berarti takut. Khusyuk juga bisa berarti tunduk dan patuh. Khusyuk juga bisa merasa diawasi oleh Allah, yaitu khusyuk itu ya. Banyak maknanya khusyuk. Khusyuk juga bermakna nggak tola-tole dalam sholatnya. Yang fokus, khusyuk itu fokus. Sadar sesadar-sadarnya bahwa dia sedang menghadap Allah, sedang bincang-bincang dengan Allah, Allah mengawasi dia, Allah memperhatikan dia, Allah menerima sholatnya. Nah, itu namanya khusyuk. Itu di sini Pak Iman ya. Bagiannya hati. Kalau ini gampang ini ditata ini. Kalau gerakan sholatnya yang keliru, gampang diperbaiki. Soalnya ketok Pak Win. Misalnya kalau ada orang berdiri kayak gini model kakinya ini Pak Imam, salah apa benar ini kakinya ini? Di mana salahnya? Ya, ini menghadap ke Amerika, ini menghadap ke Australia. Yang benar itu kakinya benar, ya kayak gini. Yang benar begini, menghadap ke kiblat. Tapi ada nggak Pak Imam orang sholat kayak gini? Itu, nah nggak benar. Nah, ya. Ini benar gerakannya. Kalau gerakan-gerakan sholatnya, perbuatan-perbuatan sholatnya tidak ada yang keliru, juga bacaan-bacaannya juga tidak ada yang keliru, berupaya memahami makna yang terkandung di sini, itu namanya sudah khusyuk secara jasadiah, secara fisik, ya, secara kasat mata itu sudah khusyuk. Sudah dapat nilai 50%. 50%-nya itu ada di sini, bahasa hati. Nah, bahasa hati. Iki sing angel iki kok itu to ya. Noto iki gampang ini. Soalnya iki krungu iki ketok. Nah iki ya. Kata orang tua dulu, dalamnya laut. Dalam laut bisa hati orang. Enggak ada yang tahu. Kita ini, apakah kita waktu sholat ini kita nyambung perasaan pikiran dengan Allah, atau mungkin sholat itu kita lesannya koma kami membaca ke sana hatinya terbang? Nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah dengan dirinya sendiri. Betul? Betul. Nggak tahu saya Pak Pur ini sholat mikir utang apa dalam sholatnya mikirin anak, nggak tahu kita. Hanya dirinya sendiri yang tahu. Nah, jadi di sini. Nah itu kalau dikatakan harus punya mata hati ya gimana? Hah? Mata hati. Mata hati. Ini kan mata kepala. Ya mata hati di sini. Mata hati itu seperti kita iman kepada Allah pakai mata hati. Iman kepada hari akhir. Belum pernah ada orang yang mati balik. Itu kenapa kita yakin pakai mata hati? Mata itu dua.
Kalau mata lahiriah buta nggak masalah, nggak menyebabkan dia nggak menyebabkan dia masuk neraka. Tapi kalau buta hati, buta hati itu maksudnya nggak paham tentang petunjuk Allah. Kalau Pak Imam itu namanya buta hati ya, nggak, imannya nggak jalan, ya syariatnya nggak jalan, akidahnya, itu namanya buta hati. Ya, bahasa kasarnya buta hati itu ya goblok. Ya. Bodoh itu buta hati namanya. Baik, ke sini. Nah, bagaimana caranya menata hati nih? Karena hati ini Pak, liar Pak Heri. Liar. Kadang-kadang kita itu sudah mau fokus kepada Allah gini-gini, lihat. Allah ya, sudah fokus. Ketika ngomong Allah fokus, setelah Allahu Akbar itu melengkeng, lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana. Ya. Betul ya Pak ya? Awalnya kita Allahu Akbar, sudah fokus. Begitu selesai Allahu Akbar langsung susah. Hati ini paling susah diatur. Tapi bukan berarti tidak bisa. Nggak mungkin Allah nyuruh kita kalau tidak bisa. Maka bagaimana caranya menata hati di dalam sholat? Pertama, ini satu ya, hati harus hadir. Hati hadir di dalam sholat. Di dalam, apa maksudnya ini? Orang sholat itu hatinya harus hadir. Apa maksudnya? Karena kadang-kadang orang sholat itu hatinya terbang, nggak hadir di sini ya. Yang diucapkan, apa yang diucapkan tadi harus Hudurul qalbi, hatinya harus hadir ketika sholat. Bahasa yang lain menghadirkan hati dalam sholat itu begini Pak ya maksudnya. Ya. Orang yang sholat hatinya hadir, dia sadar sesadar-sadarnya bahwa dirinya ini sedang berhadapan dengan Allah. Dia omong-omongan, dia berdialog, dia berbisik-bisik, dia bermunajat dengan Allah. Bisa nggak ini kayak gini ya? Bisa nggak Bapak sekalian? Ya, ya Pak Heri ya. Yang dimaksud hati hadir di dalam sholat itu, ya, karena orang sholat itu ada hatinya hadir, ada hatinya terbang kemana-mana. Yang dimaksud hati hadir di dalam sholat itu, ketika dia sholat sadar sesadar-sadarnya bahwa dia ini sedang berhadapan dengan Allah, sedang bisik-bisik dengan Allah, sedang bincang-bincang dengan Allah, sedang dia memohon segala hajatnya kepada Allah. Perasaan seperti itu hadir. Bagaimana selama ini kalau kita sholat sudah seperti itu apa belum? Kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak bisa. Banyak mana bisanya dengan tidak bisanya? Banyak nggak bisanya. Oh berarti kurang berlatih. Mari bersama-sama kita latihannya ya. Iya. Mestinya kan sadar. Jadi hati hadir itu maksudnya sadar sesadar-sadarnya bahwa aku ini sedang berdiri di hadapan Allah. Allah mengawasi aku, Allah memperhatikan aku, Allah menilai sholatku. Jangan-jangan aku nggak lulus. Nah, waskat, apa waskat itu? Kalau saya mengertikan waskat itu bukan pengawasan melekat, pengawasan malaikat. Orang kalau sudah merasa diawasi oleh malaikat, merasa diawasi Allah, beres semua pekerjaan, termasuk sholat. Kenapa orang nipu? Kenapa orang nipu? Kenapa orang berbohong? Kenapa orang mendolimi orang lain? Ayo, Ustaz. Kenapa orang suka nipu? Kenapa orang sering ngakal-ngakali orang lain? Kenapa orang sering ngata-ngatai orang lain? Itu terjadi karena dia tidak sadar, kesadarannya hilang bahwa sebetulnya perbuatannya itu dilihat, didengar, diperhatikan oleh Allah. Jadi banyak tidak hadirnya ya Pak Widodo ya. Ya Pak Iman. Banyak tidak hadirnya hati kita kalau kita sholat gitu ya. Banyak terbangnya kemana-mana gitu ya. Sama, saya juga masih begitu juga. Tapi mari kita berupaya. Ini satu nih, ini cara noto hati. Angel totonan hati, noto hati itu ya.
Hudurul qalbi, menghadirkan hati dalam sholat itu maksudnya itu sadar sesadar-sadarnya bahwa mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum itu Allah tidak lepas penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya kepada kita, dan sholat kita akan dinilai oleh Allah. Apakah kita lulus atau tidak lulus terserah Allah, tergantung hatinya tadi tuh. Paham sampai di sini? Ya, yang kedua apa Pak Hadi? Yang kedua, al-muraqabah, ini sudah masuk tadi. Muraqabah. Nah, ini muraqabah tadi ini, ya. Ya. Muraqabah ini balik mana? Muraqabah itu di dalam sholatnya mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum itu selalu merasa bahwa Allah mengawasi dia. Selalu merasa diawasi. Allah nggak pernah lepas walaupun sedetik pengawasannya kepada kita. Dilihat, diperhatikan, didengar, dinilai. Itu namanya muraqabah. Bagus keterangannya gini. Saya senang sholat 2 rakaat dan ngomong-ngomong sama Allah. Saya senang. Iya. Pada saudaranya, aku senang ini sholat 2 rakaat. Bilang gitu. Iya. Karena kan kata Nabi, siapa yang ingin bincang-bincang dengan Allah, ingin bersilaturahmi dengan Allah, ingin berdialog dengan Allah, sholat. Sholat itu kan kalau kita ngomong iyyaka na'budu, napa artinya iyyaka na'budu? Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, tunduk, patuh, taat, pasrah. Itu kan maksudnya. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu kami senantiasa memohon pertolongan atas segala hajat dan kebutuhan hidup kami dunia akhirat. Kita ngomong. Jangan-jangan lesannya ngomong seperti itu, hatinya gak gini. Allah jawab, wah sampean gak serius ngomong tok sampean. Nah, bisa seperti itu. Tapi memang berat ini Pak Roto, berat. Tapi bukan berarti tidak bisa, bisa dilatih. Itulah sebabnya nek sholat itu nggak boleh cepet-cepet. Kalau cepet-cepet ya hilang itu ya. Coba bayangkan. Bagaimana kalau kita baca Subhanarabbiyal adzim wa sami Allahu liman hamdah rabbana walakal. Bagaimana gitu ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka bacaannya itu pelan-pelan. Kalau bisa paham Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah, dia yang maha tinggi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah, dia yang maha agung. Nyambung. Tapi kalau kayak gini Pak Pur, Subhana rabbiyal azim wa sami Allahu liman rabbana walakal. Saya gak iso Pak, nek imam sholat itu cepet-cepet gak iso aku. Saya kadang-kadang tak sholat mana. Ya. Dia seneng aku, nek sholat itu cari yang cepet-cepet dia. Tapi saya setelah, kok kita sholat ini kok nggak bisa jadi baik, ini gimana caranya? Berarti ada yang salah dengan sholat kita. Di mana salahnya? Kecepetan. Ya. Nah, paham ya Pak ya? Yang kedua, apa namanya tadi? Muraqabah. Yang ketiga apa Pak Hadi? At-ta'zim. At-ta'zim Hadi. Ini yang ketiga, at-ta'zim. Apa artinya ta'zim di situ Pak Hadi? Pak Heri, apa artinya at-ta'zim? Ya, at-ta'zim ini memunculkan perasaan dalam hati bahwa Allah itu maha hebat. Allah itu maha hebat, Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha pinter, Allah itu maha segalanya. Maka jangan dilawan Allah itu. Itu maksudnya ta'zim. Bisa Pak Pur muncul kayak gini ya. At-ta'zim itu artinya muncul perasaan dalam hati ketika kita sholat bahwa Allah itu maha hebat, maha segalanya, maha mengetahui, maha menghidupkan, maha mematikan, maha menentukan segala manusia ya. Itu Allah maha segalanya. Kalau kita sudah muncul perasaan itu, kita ya muncul takutnya Pak. Begitu juga kalau kita berzikir la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, itu kan
Begitu ya. Itu kan ucapan-ucapan dalam rangka mengagungkan Allah. Subhanallah artinya apa Pak Iman? Maha suci engkau ya Allah. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang disembah, yang ditaati, dipatuhi kecuali Allah. Ya. Astaghfirullah artinya apa? Aku minta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosaku, kan ya. Apa lagi? Ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. At-tahiyatu segala kehormatan, wat thayyibatu segala kebaikan. Apalagi at-tahiyatu al-mubarakatu segala keberkahan, segala kebaikan lillah, semuanya itu milik Allah. Ya, milik Allah semua. Kalau kita diberi itu hanya sedikit ya. Kehormatan, kebaikan, keberkahan milik Allah. Kalau kita diberi ya karena kan kita minta. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmiyaya. Semoga keselamatan dan rahmat kasih sayang Allah senantiasa tercurah kepadamu wahai Nabi. Ya, kita doakan Nabi dalam sholat. Salamu alaina wa ala ibadillah. Semoga keselamatan, kebahagiaan tercurah juga kepada seluruh hamba Allah, baik yang hidup maupun yang mati. Jadi kalau kita sholat itu bukan cuma untuk kepentingan pribadi Pak Widodo, kepentingan semua orang Islam. Yang seng urip, seng mati itu kena semua. Luar biasa. Nah, ini kita takzim. Takzim itu artinya mengagungkan, membesarkan, menghormati, memuliakan. Karena Allah itu tidak ada kekurangannya. Karena Allah tidak ada kekurangannya, kita selalu ngomong alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apa artinya Pak Adi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, segala puji. Kenapa Allah dipuji? Karena Allah nggak ada kekurangannya Pak. Diberi panca indera, diberi akal kita, difasilitasi, diberi bumi, diberi matahari, diberi air, semuanya kita ya subhanallah. Nah, ini namanya. Itu cara corone nata hati di dalam sholat supaya hatinya tidak liar kemana-mana. Memang nggak bisa langsung jadi Pak Widodo, dikit-dikit. Kuncinya kalau ingin kayak gini nih, nek sholat itu Pak Iman jangan kesusu. Jangan cepet-cepet ingin mari gitu loh ya. Gak iso. Naik sepeda aja kalau kita nyetir kesusu, naik mobil kesusu, apa yang terjadi di tengah jalan? Oh, naik nggak nabrak ditabrak kesusu. Pelan-pelan apalagi sholat. Ya. Takzim. Yang ketiga apa Pak Adi? Yang keempat. Al-mahabbah. Nah, ini banyak caranya nanti. Al-mahabbah. Astagfirullah. Mim dulu. Al-mahabbati ya. Al-mahabbah itu artinya kita beribadah kepada Allah ini dasarnya bukan karena terpaksa, bukan karena takut, tetapi karena dasarnya rasa cinta. Jadi kita beribadah kepada Allah karena rasa cinta kita kepada Allah. Bagaimana kita tidak cinta kepada Allah? Segalanya. Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan otak, ngatur otak kita, ngatur panca indera, ngatur segalanya, ngatur fasilitas kita ini ya. Nah, terus kita tidak cinta kepada Allah. Wong istri kita aja yang kita kadang-kadang yang dibentak sabendino kita masih cinta juga ya Pak Widodo ya. Allah itu Masya Allah luar biasa, dipenuhi semua. Jadi orang beribadah itu kalau sudah dasarnya karena cinta kepada Allah Pak, kadang-kadang berjam-jam berzikir berdoa nggak capek. Ya nggak capek itu karena cinta. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 1000 kali nggak terasa. Tapi kalau kita baru diajak ngomong la ilaha illallah peng telu wes kesusu, ada apa-apanya. Jadi orang cinta kepada Allah senang kalau dia jumpa dengan Allah di dalam sholat, di dalam berzikir, baca Quran. Nah, seperti umumnya itu kan orang baca Quran kan nggak mau lama-lama ya, maunya cepet-cepet.
salah satu Pak Heri, salah satu contoh rasa cinta kepada Allah kita itu senang kita membaca kitab sucinya. Ya kayak gini ya, senang ngaji. Salah satu bukti cinta kepada Allah itu kita cinta kepada kitab sucinya. Ini ono pengajian itu kan banyak orang kalau ngaji itu kadang-kadang lihat jam, toleh, kepingin cepet mari. Aku kadang-kadang Pak Iman di tempat lain itu diwatui Pak. Kadang-kadang pojok sana, amin, dimain-main ini. Wes seru aku, itu maksudnya wes kesuan sampai. Suruh turun, cuman nggak berani dia. Lah, ini kita membahas firman-firman Allah, membahas petunjuk Rasulullah. Kok diajak duduk sebentar saja nggak sampai setengah jam, kok nggak mau? Ya Allah, di mana cinta kita kepada Allah? Jadi orang yang cinta kepada Allah itu kalau ngaji senang berlama-lama, berzikir senang berlama-lama, sholat senang berlama-lama, berdoa senang berlama-lama. Kalau dikasih rezeki oleh Allah senang bersedekah, karena bersedekah itu perintah Allah, pasti dicintai oleh Allah. Paham sampai di sini? Iki coro noto ati di dalam sholat. Nek hatinya di dalam sholat nanti sudah tertata, nanti insya Allah di luar sholat juga. Tapi Pak Iman nanti jangan tanya Pak Hayi sudah seperti ini, belum. Sama dengan sampean, belum. Kita sama-sama berupaya, sama-sama belum. Ini kan teorinya begini ya. Tapi kita untuk bisa berpraktek itu kan harus tahu teori dulu ya. Ya teorinya begini, petunjuknya begitu. Yang ke berikutnya apa Pak Adi? Mahabbah. Al-khawf. Al-khawf. Yang kelima. Al-khawfu. Ini cara yang kelima notatif. Di dalam sholat, mulai kita takbiratul ihram sampai salam harus muncul perasaan khawf. Khawf itu rasa khawatir, rasa takut. Kalau ibadah yang kita persembahkan kepada Allah ini tidak direken oleh Allah. Ya. Kalau ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena caranya salah. Di mana letak salahnya? Kecepatan. Di mana letak salahnya? Hatinya terbang kemana-mana. Kan salah ya. Mestinya kita sholat itu ingat kepada Allah. Ini enggak. Sholat kok ingat yang lainnya. Nah, munculkan perasaan ini, rasa khawatir. Kalau ibadah kita, sholat kita itu menyimpang. Kalau ibadah kita ini apa istilahnya kecepatan. Kalau ibadah kita ini mengakibatkan Allah enggak memperhatikan ibadah kita. Bisa enggak Pak Iman muncul ini? Ini perasaan hati nih. Rasa khawatir. Bisa banget, tapi kalau sama pada perintahnya itu kita ini harus berjamaah. Tapi ya imamnya yang itu terus sama jangan. Iya. Iya Pak gitu. Cari Pak Imam itu ono sing kecepatan. Nek aku ya piye kok ya. Sampean aku kesuwen apa kecepatan Pak Imam? Sedang. Tapi ada yang saya kecepatan, saya ono. Nggak usah disebut namanya. Sesama bis kota dilarang saling mendahului. Jadi gini Pak Iman, ada ukurannya. Terlalu panjang, terlalu pelan jangan, terlalu cepat juga jangan. Nah, sudah ada ukurannya. Likulli syai'in kana miqdaru. Segala sesuatu perbuatan ada standarnya, ada ukurannya. Memang kadang-kadang juga ada imam itu kita belum selesai mau Fatihah sudah ruku. Terus gimana kayak gitu? Diikuti apa kita sampai selesai baca baru ruku? Gimana kira-kira? Kita ini diam. Ya apa Pak Win? Geraknya dia. Pak Imam jadi imam. Kita baru sampai Maliki Yaumiddin udah ruku dia. Kita belum selesai soal anunya Fatihahnya. Bagaimana? Kita diteruskan, diteruskan ketinggalan. Bagaimana caranya kayak gitu? Ikuti. Makmum. Cuman pasti hati ada rasa nggak nerimo. Kok kayak ngene sholat kita ini ya nerimo kita ya. Itu repotnya imam-imam kita itu masih banyak kayak gitu.
Gini Pak Iman, gini caranya kalau menemukan iman yang tidak sesuai dengan hati kita, misalnya umumnya karena kecepatan Pak, itu umumnya karena kecepatan. Balikan gini, bahwa sholat berjamaah itu tetap lebih utama nilainya daripada sholat sendirian. Kan sering saya katakan, makmumnya gak ono sing khusyuk, ya apa? Habis unjuk rasa. dia apa namanya ini, Persebaya, apa namanya, pendukungnya Persebaya kalau biasanya. Iya support kalah mangkel, gak ono sing khusyuk, sak masjid gak ono sing khusyuk, tapi imamnya khusyuk. Di situ kelebihannya, sempurna Pak ya, imamnya khusyuk walaupun bacaannya gitu ya. Jadi nih orang itu merasa kurang yakin dengan sholatnya banyak, tetap berjamaah saja, kesempurnaannya di situ. Sekarang terbalik. Makmumnya khusyuk semua, makmumnya khusyuk, tapi imamnya nggak khusyuk. Kok nggak khusyuk imamnya? Mari tukaran deh untungnya. Saya mangkel kan habis tukaran ya. Makmumnya khusyuk semua, imamnya nggak khusyuk, gara-gara habis tukaran sama istrinya, habis dibentak kita, mangkel dia. Tapi makmumnya khusyuk, sempurnanya di situ. Cari wong Madura, terima kapi. Iya, ya itu hebatnya. Itu hebatnya sholat berjamaah Pak Iman itu ya, hebatnya ya. Ya. Terus sekarang imam nggak ono sing khusyuk, makmum sisan yang nggak khusyuk. Ya bodoh ini. Tapi sopnya lurus sopnya Pak Iman, lurus sopnya. Ya apa namanya, lurus dan penuh. Apa namanya ya? Rapat, lurus rapat. Dilihat oleh malaikat. Oh ini imamnya nggak khusyuk, makmumnya nggak ono sing khusyuk, tapi sopnya rapat, penuh, sempurna. 27 derajat. Walaupun rodok telat sedikit, tetap sempurna. Itu hebatnya. Pak, aku mau coba Tiana, nggak ketinggalan aku. Soalnya Pak Hayu kecepatan. Baru sampai Malik Yaumil sudah rukuk. Tetap sempurna di situ. Itu hebatnya sholat berjamaah. Jadi ini ada orang rodok ragu-ragu, sholatnya ya kok kurang khusyuk gitu. Udahlah, sholat berjamaah saja. Sempurnanya di situ. Wah ya itu yang jadi masalah Pak Pur. Ya gimana ini dari Pak Pur, imamnya nggak khusyuk, makmumnya nggak sing khusyuk, sopnya jaraknya nggak mepet, nggak rapet, mencela. Itu yang bahaya Pak Pur ya. Tapi Anda nggak kira-kira kayak gitu? Lurusnya dulu tapi rapatnya kurang rapat. Iya, cuman ya itu kalau sudah seperti itu mestinya dapat 100 Pak Pur, mestinya dapat 100 dikurangi tinggal 70. Ya begitu. Ya, kurangi. Jadi kalau kita sholat sendirian Pak di rumah itu cuman dapat 50 Pak Heri. Sholat sendirian dapat 50. Kalau sholat berjamaah ada imam dan makmum langsung dapat 100. Walaupun bacaannya banyak salahnya, ketinggalan gini, sempurnanya di situ. Itu hebatnya sholat berjamaah. Maka kalau bisa jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Ya. Kita teruskan lagi sedikit. Apalagi? Apa aja? Ar-roja'u. Nah, tadi ini ada al-khawf. Sekarang ada ar-roja. Ya, apa roja ini? Ar-roja'u. Kalau al-khawfu tadi ini khawatir kalau ibadahnya, kalau sholatnya itu nggak diterima oleh Allah. Di sisi lain ar-roja'u itu berharap penuh. Ya, yakin berharap penuh bahwa ibadah yang dipersembahkan kepada Allah ini insya Allah diterima oleh Allah. Kenapa? Karena aturannya sudah benar. Nah, ini kayak ada dua yang bertolak. Khauf itu pesimis, roja itu optimis. Ya. Kalau rasa pesimis dan optimis menjadi satu tuh maka muncul khusyuk. Di sini Pak Widodo khusyuk Pak Widodo ya, khusyuk. Ya. Angel ini khauf
muncul perasaan hati-hati karena takut kalau ibadahnya tidak diterima, sehingga segala kemampuan dirinya dikerahkan semuanya, itu khauf. Di sisi lain roja itu ingin, harapan hatinya juga ingin ibadahnya diterima, dilipat gandakan oleh Allah pahalanya dan menjadikan dia baik itu ya. Bercampur antara pesimis dan optimis, maka timbul khusyuk. Ya. Positif ketemu positif, positif ketemu negatif, rumus matematika ini biasanya. Ya. Roja, jadi roja itu Pak artinya berharap penuh kepada Allah, semua ibadah yang dipersembahkan kepadanya, semua zikir, doa dan bacaan Qur'annya berharap penuh diterima oleh Allah dan diberi pahala sebesar-besarnya. Itu roja artinya. Kalau kita muncul sifat roja, muncul sifat khauf itu, pasti kita ibadahnya Pak mantep. Nggak mau cepet-cepet, nggak mau tolak-tolak, nggak mau, kan kayak gini ya, hati-hati seperti ini. Nah sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ada berapa ini Pak Hadi? Cara menata hati dalam sholat: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin masih ada sisanya, tapi nanti bisa disempurnakan Pak lain. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Monggo Pak. Pertama yang sholat bacaan sir. Bacaan sir. Itu rakaat ketiga. Itu kan kadang-kadang ada imam yang panjang banget. Yang sir ya. Iya iya. Punya merasa tidak. Imam kan. Iya, jadi duluan makmumnya sudah selesai moco, imamnya saya moco ya. Ya terus. Untuk menjaga hati, apa boleh kita baca surat? Boleh. Ya jadi gini. Umumnya baca surat itu Pak Heri, umumnya membaca surat itu rokaat pertama sama rokaat kedua. Tapi bukan berarti rokaat ketiga dan keempat tidak boleh baca surat, boleh. Daripada vakum, kalau vakum nanti malah pikirannya lari kemana-mana kan, ya kan, mendingan baca Quran. Nah itu ya betul ya. Jadi bagus ini pertanyaannya. Imamnya, makmumnya wes selesai moco, Fatihahnya wes selesai, rokaat ketiga dan keempat ya. Terus makmumnya nganggur. Nganggur kan ngenten ya. Mungkin imamnya itu karena betul-betul nyamnya. Boleh nggak supaya kita tidak nganggur bacanya? Membaca surat boleh Pak Win. Walaupun tidak selesai nggak apa-apa. Baru kita sampai kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, terus imam sudah Allahu akbar, apa-apa ikut ruku. Pakum. Tapi baca surat ya Pak ya, surat. Jangan baca yang lain. Ya, baca surat. Jangan baca subhanallah walam lain, jangan baca surat selain Al-Fatihah maksudnya. Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau saya ya. Kalau kita sholat baca, terus baca, semuanya itu hati itu sendiri. Kita baca tidak memikirkan apa-apa, hanya memikirkan bacaannya. Ya. Betulnya, maknanya, sudah semua datang sendiri. Maksudnya datang? Nanti hadir sendiri tanpa kita harus menghadirkan, tapi hadir sendiri. Iya, betul. Kita nggak perlu berusaha seperti itu. Tapi kita kalau bacanya seperti itu, kalau manusia segala macam, ya kita akan tahu sendiri. Iya, ada seperti itu ada. Ini bagus ini pertanyaannya. Ada orang apa yang dibaca nggak paham, apa yang dikerjakan nggak paham makna gerakan sholat, bacaan sholat. Tapi hatinya itu ketika sholat hadir sendiri, ya, nyambung kepada Allah gitu. Ada. Dan itu lebih baik yang begitu daripada hafal maknanya tapi artinya berpikir kemana-mana. Ada. Nah, itu namanya pemberian Allah. Bagus ya, betul. Ini Pak Bambang ya. Dia nggak ngerti bacaannya, gerakannya, pokoknya sholat karena Allah saya. Tapi dituntun oleh Allah itu fokus ya, mulai dari takbiran itu. Ya. Maka ada kuncinya Bapak sekalian. Andaikan kita apa yang kita baca dalam sholat
apa yang kita gerakan dalam sholat kita nggak paham maknanya ya Mas. Ada kuncinya di samping sampai tadi itu. Satu kuncinya apa saja? Zikrul maut. Zikrul maut. Ya. Apa zikrul maut itu? Mulai takbiratul ihram sampai terakhir ingat mati aja di dalam sholat. Pasti khusyuk. Enggak ingat mati. Kayak gini. Jadi kita baca nih. Orang imamnya baca Fatihah kadang-kadang kita muncul perasaan kayak karena kita nggak paham. Ini jangan-jangan sholat yang jangan-jangan saya sholat isya ini sholat yang terakhir buat saya ini. Jangan-jangan nanti malam saya sudah matikan oleh Allah. Besok malam sampai esok pagi masih hidup juga. Nanti sholat subuh jadi gitu lagi. Jangan-jangan ini sholat subuh yang terakhir kalinya. Sholat subuh masih hidup lagi, masuk sholat duhur. Jangan-jangan sholat duhur terus begitu berputar khusyuk Pak. Caranya seperti itu tadi pengalamannya. Dia ingat mati, selalu ingat mati. Mengingat mati itu mengakibatkan kita akan fokus. Hati hadir kepada Allah kalau kita selalu ingat mati. Orang itu Pak banyak macam-macam itu mau ini orang gini-gini kan kita lupa kalau dia mau mati. Mati itu nanti semua apa yang kita lakukan di dunia dibalas. Bisa ya kira-kira seperti itu ya? Sepertinya sampean itu sudah ya? Lah iya, kan rumusnya nanti arahnya ke satu. Ya, jadi ini Mas Marisad ya. Ada ini, ada 6 ini yang kita terangkan ini ya. Arahnya satu nih. Satu ya, supaya nyambung perasaan kita kepada Allah. Hati kita sadar, hadir bahwa kita ini sedang beribadah kepada Allah dan pasti kita mau mati. Itu aja kesimpulannya. Ya Pak Heri ya. Kita. Kenapa hati harus kagum kepada Allah, harus Allah kita besarkan, harus kita merasa diawasi oleh Allah. Kan semuanya itu. Itu semuanya kalau muncul satu saja, pasti kita mati. Kalau sudah mati itu ya khusyuknya. Itulah Pak Heri ayatnya surat Al-Baqarah. Baca ya. Surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Wasta'inu, minta tolonglah kamu kepada Allah akan segala hajat keperluan hidupmu dunia akhirat. Bis-sabri, caranya harus bersabar. Sholat itu kalau nggak sabar kita ya nggak jadi. Betul Pak Widodo ya? Ya kesusu ya, sabar ya. Wassalah, minta tolonglah juga kepada Allah kalau ada hajat keperluanmu. Wassalah melalui sholat. Makanya di dalam Islam itu ada istilahnya sholat hajat. Di samping sholat hajat selalu minta tolong akan segala hajatmu itu melalui sholat atau di dalam sholat. Terus kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu memang pancene angel. Salat itu memang sebetulnya berat. Berat salat itu, cari sapa enggak berat kalau kita ingin seperti ini ya. Tapi kata Allah, illa 'alal khashiin. Kecuali salat itu tidak akan terasa berat bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Yang tadi nanti siapa orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk itu orang-orang yang sadar, yakin bahwa Allah itu pasti akan menjumpainya, pasti kita akan berjumpa dengan Allah. Di dalam sholat itu sebetulnya kita berjumpa dengan Allah. Yang kedua, wa inna ilaihi raji'un. Dia sadar juga bahwa kita ini pasti mau Jadi itulah. Jadi siapa yang ingin khusyuk di dalam sholatnya, satu kuncinya ingat dua saja Mas Irhad, dua saja kesimpulannya. Selalu sadar bahwa Allah mengawasi di dalam sholatnya. Yang kedua, selalu sadar bahwa sebentar lagi kita mau mati, pasti khusyuk. Sholat itu kan kita ya. Iya, iya betul. Kalau kita ngobrol segala macam seperti itu, saya ada masalah ini seperti itu. Lupa. Lupa. Iya. Iya, enggak kan begini Mas. Oh ya. Jangan ini semua dibawa ke dalam ini kan perasaan saja. Ya, perasaan. Ya. Karena sholat itu kan pakai rasa ya Pak ya.
Pakai rasa. Sholat itu pakai rasa nggak? Apa yang dipakai merasa? Ya hati. Ngerti nggak kita kalau sholat kita ini lagi nggak fokus? Paham nggak kita? Wah, aku sholat tadi ini nggak fokus ke sholatku. Ngerti nggak kira-kira? Sadar nggak kita? Karena misalnya sampean ingat utang, ingat anak, ingat ini, sadar nggak kira-kira sholat dia gitu? Sadar. Nah itu buang. Oh, saya tadi sholat banyak ingat mati nih, berhati-hati saya merasa diawasi oleh Allah, sadar. Itu berarti bermutu itu sholatnya. Kalau ada orang sholat mulai takbiratul ihram sampai selesai, kesadarannya bahwa dia merasa diawasi oleh Allah, sebentar lagi dia akan mati, itu namanya khusyuk. Tapi kalau hilang itu, saya kena nanti begitu. Ya, ini kan teorinya Mas. Teorinya, prakteknya yang nggak jelimet kayak gini Mas. Satu saja kuncinya. Munculkan perasaan di dalam sholat bahwa Allah itu ngawasi kita, Allah melihat kita, Allah mendengarkan kita. Sama sampean kalau kerja sama aku mandor. Sampean anak buahku. Sampean kerja aku ngamati. Sampean pekerjaannya bagus gak? Karena ada mandornya. Kalau mandornya nggak ada, tetap bagus apa jelek? Ada nggak Pak? Ada orang bekerja karena ada mandor memperhatikan, pekerjaannya baik. Setelah mandornya nggak ada, pekerjaannya asal-asalan. Misalnya sampean, aku mandornya, saya tak gaji sampean, sampean kerjaannya bener. Tapi sampean bagus pekerjaannya ketika ada aku, nggak ada aku sampean lambat kerjanya, banyak waktunya. Ya, seperti itu juga sholat itu. Bisa ya? Ya Pak Iman ya. Jadi begini, ini supaya nggak jelimet. Sebetulnya itu kan kuncinya kalau setelah kita kuncinya dua. Sadar sesadar-sadarnya, muraqabah itu saja. Bahwa kita mulai takbiratul ihram ini sampai selesai, Allah melihat, Allah memperhatikan, Allah ngawasi pekerjaan kita, Allah akan menilai, Allah akan menggaji kita. Jangan-jangan gajinya dikurangin karena kerjanya nggak benar. Ibarat mandor. Saya mandor, Pak Iman anak buah saya bekerja. Kalau saya ngawasi Pak Iman, pekerjaannya baik ya? Ya, kenapa kok baik Pak Iman? Karena ada mandor. Saya ngomong, siapa nanti yang pekerjaannya asal-asalan, terlambat datanya, pulang cepatnya, gajinya tak korting, cuma dibayar separuh. Maka dia bersungguh-sungguh karena merasa ada mandor. Begitu mandornya nggak ada, kerja asal-asalan. Seperti itu di dalam sholat itu kita munculkan perasaan bahwa mandorku ini melihat aku ini, melihat dia ya. CCTV kuliah. Bisa nggak kita hidup 24 jam ada CCTV yang ngawali kita seperti itu. Itu yang dimaksud di sini Mas Firat. Apa tadi muraqabah? Bisa ya Pak Iman. Itu aja. Terus yang kedua, ingat mati. Ya, monggo Pak Win, ada yang mau disampaikan. Habis sholat pasti membaca astagfirullah. Apa? Ya betul. Iya. Betul itu sempurna. Pak Iman, itulah sebabnya kata Pak Win, karena kita di dalam sholat itu Pak saya nggak mungkin semuanya ini tertata rapi semua, nggak mungkin, pasti ada kekurangannya. Itulah sebabnya sehabis sholat jangan langsung melayu pulang, sekurang-kurangnya moco istighfar berapa kali Mas Islas ya? Habis sholat itu istighfarnya berapa kali? Boleh 3, boleh 11 kali. Apa gunanya istighfar itu habis sholat? Yaitu untuk menutupi yang pikiran perasaan yang melenceng tadi itu sholat itu ya. Astagfirullahaladzim, aku minta ampun, aku tadi sholat kok ingat ikan, aku tadi sholat ingat bini, aku sholat ingat astagfirullah. Dihapus Pak oleh Allah, dihapus, kesalahannya dihapus. Yang penting sungguh-sungguh ya. Gimana? Iya. Tapi kan latihannya paling bagus di dalam sholat, karena ada kaitannya dengan kehusuan tadi itu. Oh, paling bagus ingat mati kalau mau tidur Pak. Matanya nggak mau tidur ini, kok menjam aja. Ingat mati aja, nanti lama-lama tidur itu ya. Saya latihan. Iya. Kalau aku naik sepeda motor, nyetir mobil, selalu ingat mati aku Pak Heri. Makanya mudah-mudahan nggak nabrak, mudah-mudahan nggak ditabrak. Selalu ingat mati aku. Khusyuk.
Ya Pak ya. Sampai naik sepeda motor, nyetir mobil, ingat mati, insya Allah selamat. Kenapa kok selamat? Hati-hati, ingat mati soalnya. Tapi itu waktu berangkat perjalanan kita. Iya. Konsentrasi terpecah. Iya. Jadi mau waktu berangkat silau. Iya. Iya. Itu aja. Iya. Enggak, kalau bisa sambil nyetir itu kan gitu kita ya. Kan cuma hati saja. Ya Allah gitu sambil itu gitu aja. Pokoknya ingat mati itu kan berarti waspada kita ini, selalu waspada, hati-hati, jaga-jaga waspada. Selamat Pak. Selamat. Sholat juga begitu. Oh, kita nggak lama kok sekarang. Cuman paling lama sholatnya kita paling 5 menit ya, paling lama ya. Baik, sudah sampai waktunya ya. Akan disambung nanti pada depan. Jadi apa temanya ini tadi ini? Temanya ini tadi langkah-langkah, beberapa langkah menata hati di dalam sholat. Ya. Atau tata cara menata hati di dalam sholat. Karena nggak boleh kita sholat, hati kita dibiarkan terbang kemana-mana gitu lah. Jadi harus ditata. Bagaimana cara menatanya? Ada 6 langkah tadi yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Memang nggak mudah Mas Irsyad ya, harus banyak latihan. Tapi insya Allah kalau Allah memberikan kemudahan petunjuk kita nggak jelimet, insya Allah bisa khusyuk. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Hanya kepada Allah kita senantiasa berharap petunjuk dan ridhonya, dan selalu minta ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.